Gimana? You, of course you. I don't. I'm bad at words. Okay, worth it. Aku rasa sepanjang sejarah manusia sering sekali orang-orang diajarkan, laki-laki mau perempuan maupun laki-laki ya, diajarkan bahwa kita hanya mempunyai harga diri jika misalnya pendidikan kita cukup. Atau latar belakang ekonomi kita begini. Atau misalnya kita bisa berteman dengan orang-orang penting. Atau ya pokoknya faktor-faktor yang menurut Keren. society itu suatu hal yang keren atau disahkan atau berharga. Kalau sekarang jadi anak Jaksel tuh kayaknya. Tapi in all honesty, aku rasa semakin modern perkembangan dunia kita, semakin orang lupa diri apa artinya menjadi manusia. Okay. Explain me. Yeah, I will. So, sebenarnya pada dasarnya nilai kita, harga diri sebagai manusia tidak didikte oleh pencapaian kita atau kegagalan kita. Itu semua konstruksi sosial yang sudah diajarkan oleh masyarakat bahwa untuk jadi seorang tuh harus begini. Hanya ada satu cara, mungkin dua cara. But that's messed up, you know. Jadi aku sendiri worth it, I'm worth it. Itu adalah suatu kalimat yang aku selalu katakan kepada diri aku sendiri. Jadi pada hari-hari di mana aku merasa aku nggak cukup, atau aku sudah gagal, atau aku udah ngecewain orang lain, aku sadar bahwa oke, ini hanya kejadian-kejadian yang tidak permanen, yang hanya sementara. Dan bukan berarti aku berhenti untuk bisa berkembang dan menjadi diri yang lebih baik. Okay, can I debate ya? Sure. Oke. Tapi kan gampang buat Cinta mengatakan kayak tadi pendidikan apa-apa, you're smart, pendidikan kamu bagus, kamu cantik, kamu terkenal dan sebagainya, orang akan langsung lihat you worth it. But that's the thing, right? Jadi baru menyangkuti definisi worth it dengan pendapat orang lain, asosiasi pemikiran dengan orang lain. Pemikiran orang lain. Betul. Tapi gimana caranya orang yang misalnya tidak seperti lu, yang bukan siapa-siapa, susah, nggak berpendidikan, gimana caranya mereka bisa menganggap diri mereka worth it? Oke. Kalau dari aku ya, ini adalah misi aku sekarang dalam karir aku, di mana aku menggunakan platform aku untuk bisa, aku harap, membuat sebuah pergeseran paradigma di mana aku bisa mengajarkan masyarakat, apalagi anak-anak muda, bahwa inilah mindset yang kalian perlu punya. You know, stop mengasosiasikan diri kalian dengan pendapat orang lain. Okay. It all needs to come from yourself. I know that sounds so idealistic and hard. Aku ngerti. Ini pemikiran yang bisa bilang agak abstract. I understand. Tapi gimana caranya kita bisa memberikan self-confidence itu kepada orang lain? Ya mungkin diawali dengan institusi pendidikan yang ada di negara ini, you know. Ya, artinya ini sistematis kan sebenarnya kan. Ini problem. nggak bisa satu orang merasa dia worth it tanpa ada dukungan dari berbagai pihak dong. Yang memang masalah ini adalah systemic. Ya, kalau itu gue setuju karena gue juga sempat ngomong juga, gue lupa juga di mana gue bilang what if cancer cure itu adanya di otak anak yang nggak bisa sekolah sekarang gitu maksudnya. Dan mereka nggak pernah punya kesempatan itu gitu. Karena memang sekarang kalau sistem sekolah ya gini ya, maupun sekolah udah gratis dan sebagainya, ya tetap aja kok sekolah-sekolah yang bagus dan sebagainya tuh mahal loh. Tetap mahal loh. Pendidikan itu mahal loh gitu. Itu tetap gitu loh. Jadi nggak bisa ngomong juga, dan orang-orang sekarang berlomba-lomba sosial media supaya followernya banyak, likes-nya banyak. Kalau likes-nya banyak, dopaminnya naik gitu kan intinya kan, dan merasa worth it gitu kan. Nah ini kan bahaya banget ini kan sebenarnya. But you know, that's why lagi-lagi kayaknya ada beberapa institusi, brand-brand yang mulai benar-benar berusaha melalui pop culture membuka cara berpikir orang-orang. Kayak misalnya aku kan bisa dibilang aku adalah spokesperson L'Oréal Paris. Dan sudah 50 tahun lebih mereka mempunyai tagline untuk brand mereka, yaitu I'm worth it, you're worth it, we're worth it. Karena dengan kita konsisten dan terus mengulang-ulang sebuah pesan yang sebenarnya sangat penting dan nyata, itu juga lama-lama akan terinternalisasi oleh masyarakat, oleh orang-orang, sehingga mereka mempercayai hal itu untuk diri mereka sendiri. Walaupun mungkin orang lain tidak memandang mereka seperti itu. You know what I mean? Kalau gue mengatakan, kalau orang nanyain gue gimana worth it orang-orang tersebut yang bukan siapa-siapa dan worth it dan sebagainya, gue akan jawabnya begini.
Gue tuh nonton film The Last Kingdom That's on. Netflix, Okay, The Last Kingdom. Di lain sisi gue nonton juga film samurainya Jepang. Oke. Samurainya Jepang itu kalau misalnya dia udah kalah, udah merasa kalah, dia di harakiri. Iya. Kill Itu himself. untuk respectnya. Untuk mereka. respectnya mereka gitu. Nah, terus lucu nih di film itu tuh ada Vikingnya melawan Jepangnya. Yang Jepangnya kalah, belum kalah, udah tahu pasti kalah, mereka melakukan harakiri gitu. Mereka mengatakan bahwa ya ini harga dirinya mereka gitu. Nah, yang Vikingnya lucunya adalah udah dipanah 4 gitu. Panahnya kebakar, Masih maju harga badannya dirinya. setengah kebakar, masih maju Iya, mau iya. pedang gitu. I watched it too. Padahal nggak akan menang gitu, udah ada apa-apa jatuh mati gitu kan. Tapi menurut mereka itu worth it gitu. Menurut mereka itu worth it. Jadi gua menangkap ada berbagai macam konsep worth it gitu. Jadi as a warrior gitu, kalau as a warrior you worth it as long as you fight. Iya. Gitu. When you stop, ya udah lu kalah. It doesn't mean you win or lose ya. Win or lose itu another thing. Tapi you fight, that's the idea. Dan gua rasa memang ya you need to fight gitu loh. Yes. Kalau sistemnya belum jalan ya kita fight for the system. Yes. Basicnya. Dan masing-masing pribadinya harus fight, harus berani menyuarakan diri sendiri. So everyone basically worth it harusnya Yeah. gitu. Keep on fighting for that.